Bab 1341, Peningkatan Ruang Angkasa. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Jika Liu Chengfeng benar-benar dapat digunakan oleh Xia Ruofei untuk kepentingannya sendiri, tidak ada yang lain, hanya perbaikan pemurnian 7 lapisnya, itu sudah jauh lebih tinggi daripada Li Yifu. Orang-orang di sekitar Xia Ruofei, murid prodisiplin Tang Yanran masih muda, dan budidayanya juga sangat rendah. Ling Qingsui dan Song Weixiu juga hanya mencapai 3 lapisan pemurnian, bahkan jika mereka mampu menembus ke lantai 4 pemurnian, dan itu jauh lebih buruk daripada Liu Chengfeng. Terlebih lagi, Liu Chengfeng juga sangat akrab dengan hal-hal di dunia kultivasi, dan ada juga identitas murid-murid gugur, yang cukup membantu untuk kontak masa depan antara Xia Ruofei dan komunitas budidaya. Jika Anda dapat sepenuhnya menaklukkan Liu Chengfeng, itu setara dengan menguburkan anak kegelapan di sekte gugur, dan momen kuncinya mungkin dapat memainkan peran yang tidak diinginkan. Tentu saja, premis dari semua ini adalah dia benar-benar bisa menaklukkan Liu Chengfeng. Saat ini, tidak ada cara untuk saat ini. Jika Xia Ruofei benar-benar seorang praktisi periode Yuan Ying, hal itu mudah dilakukan. Masalahnya adalah budidayanya hanya sedikit lebih tinggi dari Liu Chengfeng, dan Liu Chengfeng telah mengetahui beberapa rahasia ruang Lingtu, meskipun saya tidak tahu apakah ini adalah ruang kecil yang independen, tetapi itu hanya semacam dongfu yang penuh aura. Cukup mengguncang dunia budidaya. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak dapat mengambil risiko mengirim Liu Chengfeng keluar saat ini. Tentu saja, jika Xia Ruofei benar-benar memiliki perbaikan pada periode Yuan Ying, tidak perlu mengatur benda gelap apapun, dan gelombang dapat menghancurkan daun-daun yang berguguran. Singkatnya, Xia Ruofei berusaha untuk tidak meninggalkan bahaya yang tersembunyi, tetapi juga memiliki harapan untuk menaklukkan Liu Chengfeng, jadi dia tidak membunuhnya di tempat, tetapi dia dimasukkan ke dalam ruang peta spiritual. Hanya saja untuk saat ini belum ada jalan, jadi Xia Ruofei hanya bisa membesarkan Liu Chengfeng terlebih dahulu. Dalam sekejap, Xia Ruofei datang ke kandang luar angkasa besar tempat para pembunuh dan tentara bayaran ditahan. Dia melambaikan tangannya dan 2 sangkar luar angkasa langsung menghilang. 1 atau 200 orang menjerit dan jatuh dari udara. Xia Ruofei dengan mudah memanggil kekuatan ruang yang tak terlihat dan mengangkatnya ketika akan jatuh. Kemudian dia menunjukkan secara acak cara agar, kacang kerang, ini tampak seperti keajaiban, dan dengan mudah menghilangkan pikiran orang-orang ini. Douglas, kepala kelompok tentara bayaran Mut yang nakal, ditakuti oleh Xia Ruofei, sang Oriental Immortal. Pasukan khusus bahkan lebih kuat, bisakah mereka menyaingi Dewa Surga? Terlebih lagi, hari-hari ini mereka ditahan di kandang luar angkasa, dan keinginan spiritual orang-orang ini telah lama hancur, dan penampilan Bao Guijun, Jin Humei Lundo, Boa Boak, Del. Para pembunuh dan tentara bayaran dengan cepat dimasukkan. Namun Manzila yang dijuluki setan tidak berperan apapun dalam proses pengumpulan tersebut. Karena identitasnya tidak sebaik Boak, para eksekutif Mut tingkat tinggi lainnya tidak jelas, Douglas hanya mengetahui bahwa nama panggilan bosnya adalah setan. Para pembunuh dan tentara bayaran ini juga telah dipecah dan didistribusikan ke berbagai kelompok, dan masih banyak lagi orang di bawah tangan Bao Guijun dan lainnya. Xia Ruofei hanya mengizinkan mereka untuk menambah tingkat kepemimpinan, membagi setiap grup menjadi 3 tim, dan membiarkan beberapa pemimpin tim Bao Guijun memilih 3 pemimpin tim untuk bertanggung jawab atas sebuah tim kecil untuk membantu mereka dalam manajemen. Kapten juga menikmati sejumlah bonus poin dasar. Bao Guijun dan yang lainnya secara alami bahagia, dan ada lebih banyak tentara di bawah tangan mereka, dan mereka juga dapat memiliki kekuatan personel tertentu, dan manajemen secara alami dapat lebih nyaman. Selain kurangnya kebebasan, Bao Guijun, Gan Guiyu dan lainnya semakin merasa cukup baik di sini. Tidak ada salahnya tanpa perbandingan. Demikian pula, justru karena perbedaan itulah Bao Guijun dan yang lainnya merasa bahwa mereka setidaknya lebih baik daripada kebanyakan tahanan, dan hati mereka tiba-tiba menjadi lebih seimbang. Mereka bahkan berpikir bahwa ditangkap di Tiongkok bukanlah hal yang buruk. Setidaknya mereka telah memanfaatkan peluang dalam hal tenaga kerja gratis. Setelah dengan cepat mengumpulkan para tahanan, Xia Ruofei memberi mereka waktu 1 jam. Pengelompokan, skuadron,
pencatatan buku, penataan asrama, penerimaan peralatan kerja dan bahan pokok hidup. Kegiatan ini tidak memerlukan pengelolaan Xia Ruofei, ada Xia King di luar angkasa, Bao Guijun dan lainnya untuk melaksanakan, tentu saja dapat diatur dengan baik, terorganisir. Xia Ruofei meninggalkan ruangan itu dan kembali ke dunia luar, beristirahat di kamar sebentar. Waktunya belum mencapai 1 jam, paling lama 40 menit, Xia Ruofei menerima suara Xia King, kumpulan tenaga kerja gratis ini telah ditempatkan dengan benar. Jadi Xia Ruofei memikirkannya dan memasuki kembali ruang itu. Xia Ruofei berdiri dalam kehampaan, seperti para dewa turun. Suaranya tidak besar, tapi jelas terdengar di telinga semua orang. Pekerjaan hari ini ditangguhkan. Semua orang segera kembali ke kamar masing-masing dan tidak diperbolehkan keluar tanpa pemberitahuan. Di ruang ini, kata-kata Xia Ruofei tidak perlu dipertanyakan lagi. Atas perintah tersebut, seluruh pekerja di bawah pimpinan para nahkoda pejabat barunya, dievakuasi secara tertib dari sawah dan kebun obat, dan semuanya dikembalikan ke ruang pengurus kegiatan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan mau tak mau mereka merasa canggung, terutama para pekerja yang sudah lama atau baru pertama kali tinggal di luar angkasa. Xia Ruofei tidak menjelaskan terlalu banyak, dan langsung memperkuat sangkar luar angkasa yang diselimuti di luar ruang papan bergerak, dan melindungi sangkar luar angkasa. Dinding membran kandang juga berubah dari transparan menjadi putih susu, memisahkan bagian dalam dari luar. Penglihatan. Kemudian, Xia Ruofei memindahkan sangkar luar angkasa yang melarang pohon willow ke sisi ruang dewan yang bisa dipindahkan, dan juga memperkuat sangkar luar angkasa sampai batas tertentu. Xia Ruofei melakukan ini, secara alami sebagai persiapan ruang spiritual untuk menyerap batu pembatas. Kali ini, batu pembatasnya seukuran wastafel. Setelah sepenuhnya diserap oleh gulungan spiritual, dimungkinkan untuk berevolusi dan ditingkatkan lagi. Untuk mencegah kebingungan dalam proses peningkatan ruang, Xia Ruofei memanggil semua orang kembali ke ruang dewan bergerak terlebih dahulu, dan secara khusus memperkuat sangkar luar angkasa. Kemudian, Xia Ruofei memanggil Xia King dan Jie Bai Bai Qingqing, memberi tahu mereka bahwa ruang Lingu akan menyerap batu pembatas lagi, yang dapat menyebabkan peningkatan ruang, sehingga mereka tetap tenang dan memperhatikan selama proses berlangsung. Secara khusus, dia memperingatkan Bai Qingqing bahwa dia tidak boleh membuat ngengat apapun dalam prosesnya, jika tidak, dia akan diterima. Xia Ruofei juga menyuruh Xia King untuk melihat warna hijau putih. Di ruang peta spiritual ini, Xia King memiliki otoritas tertinggi kecuali Xia Ruofei, dan juga dapat memobilisasi kekuatan ruang yang tak terlihat. Jika Bai Qingqing benar-benar bermasalah, Xia King masih bisa mengatasinya. Bai Qingqing memprotes beberapa kata dengan ketidakpuasan. Terutama karena hasil panen ini, Xia Ruofei tidak memberikannya sama sekali. Tentu saja, ini juga karena Bai Qingqing tidak berperan apapun dalam proses mendapatkan batu pembatas. Selain itu, batu pembatas yang didapat kali ini berukuran besar. Jika dipotong menjadi batu pembatas berukuran kecil seperti di masa lalu, Xia Ruofei tidak akan keberatan memberikan beberapa potong batu hijau putih untuk memastikan bahwa ruang tersebut dapat ditingkatkan. Protes Bai Qingqing tentu saja tidak efektif. Setelah semua memberitahunya, Xia Ruofei baru saja meninggalkan ruangan. Kembali ke kamar tidur di halaman luar, Xia Ruofei menggunakan pikiran untuk membuat koneksi dengan gulungan spiritual, dan juga melepaskan pelindung perisai yang disimpan di luar batu batas besar yang telah disimpan di dinasti Yuan, dan memberikan lintu ruang instruksi untuk menyerap batu pembatas. Xia Ruofei dapat merasakan bahwa seluruh ruang peta spiritual tampak sadar, menyampaikan emosi bersorak, dan kemudian hisapan tiba-tiba muncul, dan batu pembatas besar tiba-tiba melayang. Energi luar angkasa misterius di batu pembatas juga dengan cepat diserap oleh gulungan spiritual. Xia Ruofei telah memperhatikan seluruh proses dengan cermat, dan dia diam-diam berdoa di dalam hatinya, berharap ruang peta spiritual ini dapat berhasil ditingkatkan. Perolehan batu pembatas seringkali merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Jika saat ini batu pembatas tidak bisa di-upgrade, maka lain kali Anda mendapatkan batu pembatas tersebut, Anda tidak tahu kapan. Ruang peta spiritual telah berkembang sedemikian rupa sehingga jika hanya dilengkapi dengan menyerap material batu giok, permintaannya akan sangat besar. Sekalipun dana Xia Ruofei berlimpah,
batu giok di bumi terbatas, belum lagi ada uang. Dapat membeli cukup batu giok. Terlebih lagi, membeli bahan baku batu giok dalam skala besar tanpa terlibat dalam bisnis batu giok apapun pasti akan menghasilkan ide yang bijaksana. Oleh karena itu, setelah beberapa kali peningkatan ruang, Xia Ruofei pada dasarnya melepaskan gagasan menggunakan bahan giok untuk memberi makan ruang spiritual. Batu pembatasnya sangat besar, dan ruang peta spiritual telah diserap dalam waktu yang lama, dan warnanya sedikit lebih terang, dan kadang-kadang satu atau dua retakan kecil muncul di bagian luarnya. Xia Ruofei telah mengalami proses seperti ini berkali-kali, jadi saya tahu betul bahwa energi misterius yang terkandung dalam batu pembatas ini masih jauh dari terserap. Hatinya penuh dengan harapan, semakin kuat kinerja batu batas ini, semakin besar kemungkinan peningkatan langsung setelah penyerapan ruang peta spiritual. Proses penyerapannya cukup lama, namun Xia Ruofei sama sekali tidak sabar, bahkan berharap prosesnya bisa berlangsung selama mungkin. Setelah lebih dari 2 jam, ukuran wastafel semakin mengecil, retakan semakin banyak, hampir menutupi seluruh permukaan batu pembatas. Xia Ruofei tahu bahwa energi yang terkandung dalam batu pembatas hampir habis. Namun, ruang Lingtu masih belum memiliki tanda-tanda untuk ditingkatkan, dan hati Xia Ruofei merasa sedikit cemas. Pada titik ini penampakan batu pembatas sudah berwarna putih keabu-abuan, dan sesekali terdengar suara dengungan pelan, disertai pecahan kecil batu dari atas yang terus-menerus terkelupas, rupanya energinya hampir habis. Xia Ruofei duduk dengan cemas di tempat tidur di kamar tidur, tetap berhubungan dengan ruang dan merasakan situasi di ruang tersebut. Kekecewaan kian bertambah. Melihat batu pembatas mulai runtuh, Xia Ruofei diam-diam menghela nafas, sepertinya kali ini keinginan untuk meningkatkan ruang mungkin hilang. Namun, ketika seluruh batu pembatas benar-benar runtuh menjadi potongan-potongan kecil dan jatuh, ruang spiritual menyerap energi terakhir di batu pembatas. Kemudian, seluruh ruangan sedikit terkejut, dan bahkan hati Xia Ruofei pun mengikuti keterkejutan itu. Suasana hati Xia Ruofei seperti roller coaster. Semua kehilangan hilang, dan wajahnya penuh kegembiraan. Dia merasa terlalu familiar. Setiap kali dia menyegarkan ruangan, dia akan mengalami guncangan serupa. Kali ini, tampaknya sangat kuat. Xia Ruofei segera merasakan bahwa seluruh ruang peta spiritual tampak sedikit bergetar. Segera, hubungannya dengan ruang peta pikiran juga terpengaruh. Meskipun tidak sepenuhnya terputus, namun tampak menjulang, dan dia tidak dapat melihat situasi di ruang tersebut. Jernih, Xia Ruofei hanya mengambil kembali pikirannya dan duduk di kamar menunggu. Proses menunggu, waktunya selalu sangat lambat. Xia Ruofei sangat cemas dan menantikannya. Setelah beberapa saat, dia mau tidak mau menggunakan hatinya untuk terhubung dengan ruang peta spiritual. Namun, proses peningkatan ini tampaknya memakan waktu lama. Selama 2 jam, hubungan antara pikiran dan ruang Xia Ruofei masih jelas, yang menunjukkan bahwa peningkatan ruang masih berlangsung. Kemudian, Wu Qiang keluar untuk memanggil Xia Ruofei untuk makan malam, tetapi gulungan gambar spiritual tidak dapat dikumpulkan di dalam tubuh selama proses peningkatan. Xia Ruofei secara alami tidak merasa bebas untuk meletakkan gambaran spiritual di kamar tidur, jadi dia berkata bahwa dia tidak lapar, makan malam. Tidak makan. Faktanya, Xia Ruofei sedang tidak mood untuk makan sekarang, dan seluruh pikirannya tertuju pada ruang peta spiritual. Menunggu hingga sekitar jam 10 malam, Xia Ruofei kembali menjalin koneksi dengan ruang peta spiritual. Ini menunjukkan bahwa Spirit Picture Roll telah menyelesaikan proses upgrade. Menghitung waktu, peningkatan ini sebenarnya memakan waktu 6 atau 7 jam, beberapa kali lebih lama dari waktu yang dihabiskan terakhir kali. Hal ini pun membuat Xia Ruofei memiliki ekspektasi lebih di dalam hatinya. Ketika dia terhubung kembali dengan ruang spiritual, perasaan pertama adalah bahwa hubungannya jauh lebih jelas dari sebelumnya. Ibarat layar biasa yang tiba-tiba berubah menjadi layar 4K HD. Sebelum memasuki ruang angkasa, Xia Ruofei pertama kali menemukan perubahan yang sangat jelas. Mungkin karena perubahan pikiran, atau perubahan yang terjadi setelah peningkatan gulungan gambar. Xia Ruofei menemukan bahwa dia dapat mengontrol bentuk gulungan visual. Tentu saja, tidak ada yang akan memberitahu Xia Ruofei tentang hal ini, tetapi dia memiliki perasaan ini.
Xia Ruofei segera mencobanya. Benar saja, dia hanya berpikir, dan gulungan gambar itu mulai menyusut di bawah hidungnya. Dalam sekejap, dia berubah dari gulungan kuno berukuran normal menjadi saku yang panjangnya hanya beberapa sentimeter dan bisa dipegang langsung di telapak tangannya. Gulir edisi. Anda harus tahu bahwa Xia Ruofei selalu berpenampilan aneh sejak dia mendapatkan gulungan gambarnya. Sekalipun dia bisa memasukkan gambar itu ke dalam tubuhnya, dia tidak bisa mengubah tampilan gambar itu setiap kali dia mengambilnya dari telapak tangannya. Saat keluar, gambarnya masih sama. Perubahan ini membuat minat Xia Ruofei meningkat, dan dia tidak puas hanya dengan mengubah ukurannya, jadi dia mulai mencoba mengubah gulungan spiritual menjadi sesuatu yang lain. Pikiran Xia Ruofei sedikit tergerak, membayangkan bahwa dia ingin gambaran-gambaran spiritual berubah. Gulungan saku, yang panjangnya hanya beberapa sentimeter, mulai berubah di bawah pengawasan Xia Ruofei, dan segera menjadi daun yang hidup. Xia Ruofei tiba-tiba meningkatkan minatnya, seperti seorang anak kecil yang mendapatkan mainan favoritnya, dan bahkan untuk sementara waktu mengesampingkan gagasan memasuki ruang tersebut, terus-menerus berusaha mengubah gambaran roh. Batu, batu bata, cangkir teh, piring. Gambaran roh sangat patuh dalam pikiran Xia Ruofei, terus berubah bentuk. Bersamaan dengan perubahan bentuknya, Xia Ruofei juga mencoba membuatnya lebih besar dan lebih kecil. Segera, Xia Ruofei menyentuh beberapa aturan. Pertama-tama, tidak peduli bagaimana bentuknya berubah, Xia Ruofei dapat merasakan bahwa esensi dari gulungan spiritual tidak berubah. Tubuhnya harus seperti gulungan sederhana, dan terlihat seperti mata yang buta. Selain itu, tidak dapat diperbesar atau diperkecil tanpa batasan, dan ada batasan tertentu. Xia Ruofei berusaha menjaga gulungan gambar agar tidak mengecil dan ternyata hanya dapat diperkecil hingga panjangnya 1 cm. Ini adalah batas yang dapat dicapai dalam kondisi tubuh. Kalau diubah ke benda lain akan lebih cepat mencapai batasnya. Penampakannya yang berdiameter hampir 2 atau 3 cm tak bisa lagi direduksi. Xia Ruofei berspekulasi bahwa ini pasti terkait dengan tingkat evolusi gulungan spiritual, mungkin terkait dengan kedekatan hubungannya dengan gulungan spiritual, dan mungkin juga terkait dengan kekuatan spiritualnya. Ke depan harus bisa terus berkembang. Selain itu, Xia Ruofei juga menemukan bahwa ketika gulungan gambar berubah menjadi sesuatu yang lain, ia perlu menghabiskan kekuatan mentalnya untuk mempertahankannya. Tentu saja konsumsinya tidak terlalu besar, dan dia mempertahankan 1 atau 2 dengan kekuatan mentalnya saat ini. 10 jam seharusnya tidak menjadi masalah. Bagaimanapun, perubahan pada gulungan gambar ini membuat Xia Ruofei merasakan kejutan yang sangat menyenangkan. Dalam arti tertentu, gambaran roh itu sendiri dapat dianggap sebagai artefak pelarian Xia Ruofei. Pada masa Pulau Biyouxian, Xia Ruofei lolos dari kejaran peti mati darah ungu dengan mengandalkan gambaran spiritual. Sejak berita tentang industri budidaya di Liu Chengfeng, Xia Ruofei selalu merasakan urgensi dan krisis. Secara khusus, beberapa tokoh tingkat tinggi di Zhongmen sebagian besar adalah biksu zaman Jindan, yang saat ini tidak mampu bersaing dengan Xia Ruofei. Aturan industri budidaya selalu menjadi hal yang lemah, dan Xia Ruofei merasa bahwa dia pasti akan berurusan dengan industri budidaya di masa depan. Kali ini, pertemuan dengan Liu Chengfeng mungkin hanyalah sebuah permulaan. Jika Anda adalah musuh yang tidak dapat Anda lawan saat ini, maka fungsi khusus dari gulungan gambar sangatlah penting. Gulir gambar sebelumnya tidak dapat diubah bentuknya, selalu berupa gulir sederhana, dan ada batasan tertentu. Kini, dengan penambahan fitur seperti itu, bisa dikatakan Xia Ruofei memiliki sedikit perlindungan lebih saat ia harus melarikan diri dari kejaran musuh. Dia dapat sepenuhnya mengubah gambaran spiritual menjadi ilusi, mengintegrasikannya ke dalam lingkungan, dan kemudian bersembunyi di dalamnya. Tidak mungkin musuh dapat menemukannya dalam waktu singkat. Khususnya, senjata ajaib ruang dunia budidaya hampir punah, dan senjata ajaib luar angkasa yang memungkinkan makhluk hidup bersembunyi bahkan lebih jarang lagi. Meskipun industri budidaya sangat makmur, senjata ajaib seperti itu sangat langka. Praktisi masa kini, hampir mustahil memikirkan seseorang yang bersembunyi di dalam sihir luar angkasa. Selama gulungan gambar yang terbuka tidak ditemukan oleh musuh, keamanan Xia Ruofei terjamin.
Xia Ruofei cukup puas dengan perubahan yang terjadi sejak evolusi gambaran spiritual. Dengan sedikit harapan, dia mengembalikan gambaran roh ke wujud tubuh, dan kemudian memasuki ruang angkasa dengan pikirannya. Setelah setiap peningkatan ruang peta spiritual, Xia Ruofei akan biasanya memasuki meta event 30 kali laju aliran waktu untuk melihat apakah ada perubahan di sini, dan kemudian pergi ke pegunungan dan lautan. Tentu saja, setiap kali dia tinggal di sini relatif singkat, karena ukuran dinasti Yuan sudah lama tidak berkembang. Setelah ruang ditingkatkan dan berevolusi, pada dasarnya tidak ada perubahan lain kecuali auranya menjadi lebih intens. Kali ini, Xia Ruofei, seperti masa lalu, pertama kali memasuki Yuan Yuanjing di ruang Lingtu. Dia pertama kali merasakan aura di ruang itu menjadi lebih kuat, yang tidak mengejutkan dalam ekspektasinya. Xia Ruofei secara rutin meliriknya dan siap pindah ke pegunungan dan lautan. Secara umum, setiap kali ruang ditingkatkan, perubahan pada pegunungan dan lautan adalah yang terbesar. Namun, kali ini benar-benar di luar dugaan Xia Ruofei. Ketika matanya menyapu lubang air di tengah dinasti Yuan, seluruh orang tiba-tiba berhenti, dan matanya tidak bisa lagi digerakkan. Mata Xia Ruofei terbuka lebar dan dia melihat ke arah kolam. Di tengah ruang Lingtan, ada menara batu giok sebening kristal. Menara batu giok memiliki total 9 lantai, dan 4 jembatan batu giok terhubung dari 4 arah ke tanah di luar Lingtan. Baik Yuta maupun Yukiao bertubuh kecil dan indah. Keempat jembatan giok hanya dapat dilewati oleh satu orang, dan ketinggian setiap lapisan menara giok sekitar 1 meter 5 meter. Itu tidak berlubang dari luar. Kalaupun bisa masuk, kebanyakan orang dewasa perlu membungkuk untuk masuk ke pintu. Di lantai 2 menara giok terdapat sebuah plakat kecil dengan ukiran 3 menara suci kuno. Hati Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak melonjak. Dinasti Yuan sudah lama tidak mengalami perubahan. Kali ini, menara indah yang tiba-tiba muncul pasti tidak akan muncul tanpa alasan, dan pasti memiliki peran yang sangat penting. Meskipun saya benar-benar ingin mencari tahu, tetapi Xia Ruofei tidak terburu-buru ke masa lalu, tetapi inti suara Xia Qing, biarkan dia segera datang ke sisinya. Setelah mendapat instruksi dari Xia Ruofei, Xia Qing segera datang ke dinasti Yuan. Ketika Xia Qing melihat menara yang sangat indah di tengah lubang air, dia menunjukkan senyuman dan berkata, "Selamat kepada gurunya." Peta spiritual telah mengembangkan menara yang sangat indah, dan itu akan sangat membantu tuannya. Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, "Xia Qing, beri saya perkenalan yang bagus untuk memperkenalkan menara yang indah ini." Terletak di pusat dinasti Yuan, dan pada pandangan pertama ini bukanlah produk, saya penuh dengan harapan sekarang. "Ya Tuan," Xia Qing berkata, "faktanya, kemunculan menara Linglong adalah titik balik bagi dunia spiritual." Oh, Xia Ruofei mendengar bahwa dia tidak bisa tidak meningkatkan minatnya. Dia segera bertanya, "Bagaimana kamu mengatakan ini?" "Tuan, dulunya di dunia spiritual, meskipun auranya sangat kaya, tetapi apakah Anda merasa ada kekurangan dalam ketangkasan?" Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum, "Dan kamu harus ingat, aku mengingatkanmu bahwa kamu tidak bisa berlatih di dunia spiritual untuk waktu yang lama. Agar tidak merusak fondasi dunia spiritual." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Tentu saja ingat." Xia Qing tersenyum. Alasan mengapa ada pembatasan seperti itu adalah karena evolusi peta spiritual saja tidak cukup. Meskipun aura dalam peta spiritual menjadi semakin kuat, aura tersebut sebenarnya menghabiskan esensi dari dunia spiritual itu sendiri. Tapi itu bagus. Pemiliknya belum menanam terlalu banyak minuman beralkohol, dan hasil panen serta obat-obatan di dunia sekuler tidak terlalu besar untuk dikonsumsi di dunia spiritual. Xia Ruofei mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan bertanya, "Jadi, setelah evolusi luar angkasa ini, apakah situasi ini berubah?" "Ya," Xia Qing menunjuk ke menara Linglong di tengah Lingtan. Dia berkata, "Menara Linglong sebenarnya setara dengan pusat seluruh peta spiritual. Munculnya menara Linglong berarti susunan peta roh diaktifkan lebih lanjut." Xia Ruofei bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah masih ada pertempuran di dunia spiritual. Xia Qing tersenyum dan berkata, "Tentu saja, seluruh dunia spiritual diselimuti oleh susunan yang besar. Ini berisi susunan ruang dan waktu yang sangat rumit. Susunan ini diaktifkan secara bertahap,
sehingga ruang peta spiritual akan terus berkembang. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, saya mengerti. Jadi, penampakan Menara Linglong adalah beberapa susunan kunci telah diaktifkan. Xia Qing mengangguk dan berkata, ya, tuannya, Menara Linglong, berarti fungsi utama dari peta spiritual mulai kembali beroperasi. Fungsi apa? Xia Ruofei bertanya. Dia sudah merasa samar-samar bahwa fungsi utama di Xia Qingkou ini harusnya terkait dengan aura. Guru, fungsi dari bagian metode susunan ini, secara sederhana mengatakan bahwa dunia peta spiritual telah memulihkan pertukaran energi dengan dunia luar. Sekarang dunia peta spiritual dapat menyerap energi dari dunia luar dan berubah menjadi aura, kata Xia Qing. Dunia luar. Xia Ruofei mengerutkan kening dan tanpa sadar berkata, tetapi lingkungan budidaya di dunia luar sudah sangat buruk, dan auranya cukup tipis. Xia Qing tersenyum dan berkata, Guru, dunia luar yang saya bicarakan bukanlah ruang luar kehidupan guru, tetapi wilayah kacau di luar peta spiritual. Xia Qingdun berhenti dan melanjutkan, wilayah yang kacau penuh dengan kekacauan, yang merupakan suasana paling orisinal, tetapi dalam banyak kasus, kekacauan tidak dapat diserap secara langsung. Bagian dari susunan ini diaktifkan. Hukum dapat terus menyerap gas yang kacau di wilayah kacau dan mengubahnya menjadi aura untuk menjaga konsentrasi aura di ruang. Ini berarti, mata Xia Ruofei berbinar dan dia menerima kata-kata Xia Qing dan berkata, ini berarti saya dapat berkultivasi secara spiritual dunia di masa depan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum dan berkata, ya, setidaknya dalam hal kultivasi master saat ini, kecepatan transformasi roh dari peta roh sudah cukup. Master harus berkultivasi di luar angkasa, dan auranya harus mampu untuk ditambah pada waktunya. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum pahitnya. Apakah ini karena pembangkangan tingkat rendah? Namun bagaimanapun juga, bisa berkultivasi secara langsung di ruang peta spiritual jelas merupakan hal yang baik bagi Xia Ruofei. Meskipun dunia luar juga dapat menggunakan Lingjing atau bahkan Yuanjing untuk bercocok tanam, namun sumber daya budidaya yang berharga ini dapat menghemat sebanyak mungkin. Lagi pula, demi alasan keamanan, dia tidak bisa mengambil Song Wei, Ling Qingsui, Li Yifu dan Tang Yuran dalam jangka pendek. Ketika Anda datang ke ruang untuk berlatih, Lingjing dan Yuanjing mencoba memberikan mereka pilihan terbaik. Kedua, dalam hal tingkat aura di ruang saat ini, Xia Ruofei langsung berkultivasi di ruang Lingtu, dan efeknya bahkan lebih baik daripada penggunaan budidaya Yuanjing. Adapun poin ketiga, secara alami dia dapat menggunakan laju aliran waktu 30 kali lipat level awal Yuan untuk meningkatkan perbaikannya dengan cepat. Setelah mengetahui situasi di dunia kultivasi, Xia Ruofei selalu merasakan urgensi dan menjadi lebih sadar akan betapa berharganya waktu. Xia Ruofei ingin lebih bahagia, tidak bisa menahan tawa dan berkata, Xia Qing, peningkatan ruang ini benar-benar tepat waktu. Xia Qing berkata sambil tersenyum, guru melakukannya dengan sangat baik, dan kecepatan evolusi peta spiritual selalu sangat cepat. Benar, kemunculan Menara Linglong, selain aktivasi metode transformasi aura yang melambangkan peta roh, Menara Linglong sendiri juga memiliki fungsi yang sangat berguna dan spesifik, serahkan kepada pemiliknya untuk menemukannya sendiri. Xia Ruofei tertawa dan berkata, saya masih menjualnya bersama saya. Xia Ruofei tidak peduli, karena Xia Qing tidak mengatakannya, dia tentu saja tidak akan memaksa. Selain itu, meskipun Xia Qing tidak secara eksplisit memberitahunya tentang peran Menara Linglong, tetapi membiarkannya menemukannya sendiri, setidaknya itu menunjukkan bahwa Menara Linglong aman untuknya, dan kecil kemungkinannya akan ada kecelakaan berbahaya. Xia Ruofei tertawa dan berkata, oh, saya akan mencoba menara ajaib ini dulu. Setelah itu, Xia Ruofei melangkah dan berjalan ke jembatan giok ke arahnya. Xia Qing berdiri di tepi pantai sambil tersenyum. Xia Ruofei datang ke Yuqiao dalam beberapa langkah. Dia menarik napas dalam-dalam dan menginjaknya. Tidak ada penglihatan, dan Yuqiao masih stabil. Menara batu giok indah yang menghubungkan pusat lubang air. Yuqiao dibuat berbentuk jembatan lengkung. Xia Ruofei perlu naik 9 langkah dulu, lalu maju sebentar, lalu turun 9 langkah untuk mencapai Menara Linglong. Xia Ruofei tidak berhenti, dan terus menaiki tangga. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Xia Ruofei mengambil satu langkah dan merasa Yuqiao tampak lebih lebar.
Awalnya, jembatan giok ini bisa menampung orang dewasa. Jika keduanya saling berhadapan, mereka harus lewat ke samping. Ketika Xia Ruofei berjalan 3 atau 4 langkah, Yukiao telah mencapai lebar lebih dari 2 meter, cukup untuk menampung 3 atau 4 orang secara berdampingan. Xia Ruofei tidak bisa menahan rasa kagumnya. Dia terus menaiki tangga. Ketika ia menyelesaikan 9 langkah, lebar jembatan giok telah mencapai sekitar 6 meter. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang dan tiba-tiba menyadari bahwa bukan karena Yukiao yang melebar, tetapi dia menjadi lebih kecil. Ia melihat tepi kolam setidaknya berjarak belasan meter darinya, namun nyatanya ia merasa hanya berada 2 atau 3 meter dalam garis lurus. Selain itu, dia juga melihat Xia Qing berdiri di tepi pantai. Saat ini, dia seperti raksasa di matanya, termasuk rumput di tepi kolam, dan pohon teh dahong pau di kejauhan, yang diperbesar beberapa kali di matanya. Xia Ruofei segera kembali kepada Tuhan, mungkin bukan karena Yukiao melebar atau mengecil, tetapi ruangnya telah berubah. Master Nanami, volume gambar spiritual dapat menampung ruang yang begitu besar, sehingga menara giok dan jembatan giok di ruang peta spiritual, tidak mengherankan untuk memasukkan aturan ruang. Oleh karena itu, dari tepi pantai, nampaknya setiap lantai hanya setinggi 1 meter, dan ketinggian sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi. Xia Ruofei tidak bisa tidak mengagumi penguasa ruang peta spiritual, dan dia tidak bisa tidak memikirkan sesuatu. Apakah gulungan gambar spiritual ini benar-benar dibuat oleh Sennheizen? Dengan evolusi berkelanjutan dan peningkatan ruang peta spiritual, Xia Ruofei semakin merasakan keajaiban senjata ajaib luar angkasa ini. Kadang dia malah berpikir, apakah ini benar-benar tenaga kerja yang bisa dibuat? Jika gambaran spiritual benar-benar sebuah mahakarya dari orang-orang Sanhai yang sebenarnya, maka orang Sanhai yang asli ini pastilah orang yang kuat. Saya khawatir saya telah mencapai ketinggian yang tidak terpikirkan oleh Xia Ruofei. Xia Ruofei mendongak dan melihat sudah ada menara linglong setinggi 50-60 meter di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan menyusuri Yukiao. Setelah bagian jalan beraspal batu giok, Xia Ruofei datang ke menara linglong. Tepat di bawah plakat lantai 2 adalah pintu tertutup menara linglong. Xia Ruofei melirik pintu sebening kristal seperti menara linglong dan mengangkat kakinya ke langkah ketiga. Xia Ruofei berdiri di depan pintu menara linglong, dan ketika dia mengulurkan tangan dan mencoba mendorong pintu pagoda yang samar itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Xia Ruofei tertegun dan berkata pada dirinya sendiri, apakah ada pintu otomatis dengan fungsi induksi? Cukup canggih. Faktanya, Xia Ruofei tentu tahu bahwa ada banyak cara untuk mencapai fungsi seperti itu, dan bahwa dia adalah penguasa ruang peta spiritual, adalah normal untuk tidak terhalangi di ruang tersebut. Dia mencemooh sebuah kalimat, juga untuk meredakan kegugupannya. Xia Ruofei tahu betul bahwa Xia Qing tidak menghentikan dirinya untuk menjelajahi menara linglong, menunjukkan bahwa meskipun ada bahaya tertentu di dalamnya, kecil kemungkinannya akan membahayakan nyawa. Oleh karena itu, meski dia sedikit gugup, dia masih cukup percaya diri. Karena pintunya telah dibuka sendiri, Xia Ruofei tidak terlalu ragu-ragu dan langsung berjalan ke dalam menara. Berjalan ke menara linglong, Xia Ruofei sebenarnya memiliki perasaan bergerak seperti bintang ketika memasuki ruang angkasa. Terlebih lagi, setelah Xia Ruofei memasuki menara linglong, secercah cahaya samar tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Kilauan ini langsung menembus tubuh Xia Ruofei dan menyetrumnya, tetapi dia tidak merasakan tubuhnya. Apa ketidaknyamanannya? Faktanya, dia masih merasa sedikit berbeda. Saat cahaya berkilauan menembus tubuhnya, ia merasa seperti sedang diintip, namun perasaan ini sangat lemah. Jika bukan kekuatan spiritualnya yang menerobos dunia polireal, perkiraannya sama sekali tidak disadari. Xia Ruofei tidak peduli dengan secercah cahaya, lagi pula, telah diintai, lakukan saja ronsen. Dia melihat sekeliling, dan meskipun dia sudah siap secara mental, dia masih menunjukkan sedikit keterkejutan. Menara indah ini terlihat dari sudut pandang sisi kolam, dan lantai pertama tingginya sekitar 1,5 meter. Orang dewasa perlu membungkuk ketika mereka masuk dan keluar. Ketika dia berjalan menuruni menara, dia merasa menara linglong telah membesar. Lantai pertama tingginya hampir 6 atau 7 meter, setara dengan 2 lantai.
Namun, ketika dia benar-benar masuk ke Menara Linglong, dia menemukan bahwa itu hanyalah sebuah ruang. Dia bahkan tidak bisa melihat langit-langitnya, dan area dalamnya jauh lebih besar daripada area di luar menara. Di tengah pintu, selain dinding di belakangnya dan gerbang, dinding menara yang indah tidak terlihat ke arah lain. Kekuatan untuk membuat dunia spiritual harus cukup tinggi di luar angkasa. Xia Ruofei berteriak dalam hatinya. Xia Ruofei dengan cepat mengamati lingkungan dan menemukan bahwa lapisan pertama menara indah itu tampak kosong, tidak ada yang istimewa. Di dinding di sebelah pintu menara, sebuah plakat besar dengan sedikit cahaya keemasan muncul perlahan. Xia Ruofei tidak mengerti apa maksud "san" ini. Jika itu lantai, seharusnya "yi kan". Karena ini adalah lapisan pertama. Tidak dapat memikirkan misteri ini, Xia Ruofei sama sekali tidak mau. Bagaimanapun, seluruh menara Linglong adalah miliknya, dan gulungan gambar spiritual biasanya dikumpulkan di telapak tangannya. Sangat nyaman untuk masuk ke sini. Saya tidak bisa melakukannya 2 atau 3 kali. Ia yakin dengan penjelajahannya sendiri, pertanyaan-pertanyaan ini akan sangat terpecahkan dengan cepat. Xia Ruofei melihat ke depan dan mengirim beberapa meter di depannya. Dia mulai menyemburkan kabut putih. Hampir dalam sekejap mata, dia tidak dapat melihat situasi lebih jauh, kecuali area dekat pintu menara indah tempat dia berdiri. Tempat lain diselimuti kabut putih. Dan kabut putih ini sepertinya memiliki kehidupan, dan tidak akan menyerang area di mana dia berdiri. Hanya berjarak 3 atau 4 meter, sepertinya ada batas yang tidak terlihat, dan kabut putih tidak akan melewati batas tersebut. Penglihatan Xia Ruofei dapat dilihat di area kabut putih, dan tumpukan batu giok di tanah menjulang di dalam kabut. Xia Ruo mengambil beberapa langkah sebelum penerbangan dan mencapai batas depan, sehingga dia juga melihat lebih nyata. Dia menemukan bahwa tumpukan batu giok itu berbentuk potongan-potongan panjang, tersebar di area selebar sekitar 5 atau 6 meter, dan terus memanjang ke depan, dan segera menghilang ke dalam kabut, dan tidak ada cara untuk melihat berapa panjangnya. Tidak ada undang-undang khusus tentang distribusi tumpukan batu giok ini. Hal ini dapat dilihat pada area di mana penglihatannya dapat dilihat. Beberapa tumpukan batu giok juga dipisahkan dengan jarak 20 atau 30 cm, dan ada pula yang mencapai jarak lebih dari 1 meter. Didistribusikan secara acak. Xia Ruofei melihatnya sebentar dan tidak mempelajari aturan apapun. Tetapi meskipun tidak ada hukum, situasinya cukup jelas, yaitu dia diharuskan melewati tumpukan batu giok tersebut. Xia Ruofei memperkirakan ini harusnya menjadi ujian. Dia merenung sejenak di dalam hatinya, dan tidak menyadari di mana sulitnya ujian ini. Pokoknya dari segi area yang bisa dilihat saat ini, apalagi seorang praktisi yang langsung menyempurnakan lantai 9, bahkan orang biasa pun datang ke sini. Selama Anda berhati-hati, Anda harus bisa melewatinya dengan mudah. Kecuali kedalamannya lebih dalam, jarak antar tumpukan batu giok menjadi lebih besar. Tapi, apakah itu hanya untuk menguji kekuatan lompatannya? Xia Ruofei merasa tidak mungkin. Jika Anda ingin datang dan berpikir, Xia Ruofei merasa Anda mungkin ingin mencobanya, jika tidak, Anda tidak dapat memikirkan misteri apapun di tumpukan batu giok ini. Jadi sebelum dia berdiri di batasnya, dia mengatur nafasnya terlebih dahulu, lalu mengambil nafas dalam-dalam dan melangkah keluar dan menginjak tumpukan batu giok yang paling dekat dengannya. Xia Ruofei sudah menemukannya ketika dia memasuki Menara Linglong. Dia tidak punya cara untuk menyebut kekuatan ruang yang tak terlihat di sini. Tepatnya, dia tidak bisa merasakan aturan luar angkasa di sini. Jelas sekali, peraturan di dalam Menara Linglong berbeda dengan peraturan di bagian lain dari ruang Lingu. Oleh karena itu, jika ingin melewati tumpukan batu giok, Xia Ruofei hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Xia Ruofei berpikir dia merasa normal. Jika Anda dapat menyebut kekuatan ruang yang tak terlihat di sini, bukankah Xia Ruofei tidak terkalahkan? Dia bahkan bisa berteleportasi secara langsung, apa pentingnya menyiapkan tumpukan batu giok? Saat kaki Xia Ruofei berada di atas tumpukan batu giok, perubahan segera terjadi. Kedalaman kabut tiba-tiba mengeluarkan lingkaran cahaya seukuran telur dan langsung menuju ke tubuh Xia Ruofei. Kecepatan halo ini sangat cepat. Rao adalah kecepatan reaksi Xia Ruofei jauh lebih cepat dibandingkan orang biasa.
Dia masih menunggu sampai halo mencapai tubuhnya sebelum dia bereaksi. Dia dengan cepat berlari ke samping, dan beberapa lolos dari serangan halo. Namun, berat badannya juga turun dan tubuhnya terjatuh ke satu sisi. Bahkan jika saya tidak tahu untuk apa susunan tumpukan batu giok itu, Xia Ruofei tahu bahwa dia tidak boleh jatuh dari tumpukan batu giok, jika tidak, ujiannya akan gagal. Oleh karena itu, setelah tubuh kehilangan keseimbangan, mata Xia Ruofei menyapu dengan cepat, dan kemudian dengan gerakan yang sangat canggung, di tengah situasi, tubuh bergerak secara horizontal beberapa sentimeter. Dengan cara ini, saat dia jatuh, jari-jarinya akan menyentuh tumpukan batu giok lainnya. Dengan budidayanya saat ini, selama ada tempat untuk meminjam, secara alami tidak mungkin untuk jatuh ke bawah tumpukan batu giok. Jari-jari Xia Ruofei menekan tumpukan batu giok dengan kuat, dan tubuh itu segera berdiri kembali. Setelah mendapatkan kembali keseimbangan, Xia Ruofei tidak punya waktu untuk mengatur napas, dan kekuatan mental merasakan ada tatapan tajam lain yang mengalir ke arahnya. Ini hanyalah pancaran grup. Setelah tidak menyerang Xia Ruofei, kelompok halo ini benar-benar tampak seperti kehidupan, telah melintasi busur yang indah, dan kemudian arah transformasi kembali diserang oleh Xia Ruofei. Kali ini, Xia Ruofei memiliki persiapan mental yang lebih baik, dan tubuhnya langsung condong ke depan. Lingkaran cahaya itu tiba-tiba terbang keluar dari kepalanya dan terbang keluar, dan dia segera berjongkok dan melompat ke tumpukan batu giok lain di depan. Peluang itu memakan waktu 1 atau 2 meter. Segera, sekelompok lingkaran cahaya lain terbang dari kedalaman kabut, dan sasarannya tetaplah Xia Ruofei yang berdiri di atas tumpukan batu giok. Kelompok lingkaran cahaya sebelumnya tidak hilang. Setelah melewati busur, mereka menyerah satu sama lain. Xia Ruofei terbang dengan cepat. Xia Ruofei mengandalkan semangat roh dan kemampuan reaksi saraf yang kuat. Dalam kasus dua kelompok lingkaran cahaya sebelum dan sesudah serangan, tidak ada kebingungan, dia dengan tenang memutar dan memancarkan lingkaran cahaya yang lebih cepat, sementara bagian depan membalik, pada kelompok lingkaran cahaya kedua, lingkaran cahaya secara alami akan kosong. Xia Ruofei juga seorang seniman yang berani, dan kedua kelompok halo hampir semuanya terbang melewati pakaiannya. Ketika Xia Ruofei jatuh, posisinya sudah bagus, dan kakinya masih berdiri kokoh di atas tumpukan batu giok. Dengan cara ini, Xia Ruofei terus-menerus menghindari serangan halo, dan kemudian selangkah demi selangkah. Waktu berlalu, dan Xia Ruofei bersikeras selama 10 menit. Saat ini, semakin banyak lingkaran cahaya yang menyerangnya. Lingkaran cahaya ini diambil dari sudut yang berbeda menjelang musim panas, dan kecepatan tiap kelompok lingkaran cahaya tidak persis sama. Beberapa dari mereka tidak dapat sepenuhnya menangkap pandangan Xia Ruofei. Lintasannya, sementara yang lain tampak agak lambat. Selain itu, kecepatan lingkaran cahaya ini tidak konstan, dan terkadang detik pertama bergoyang dan berayun hingga musim panas, dan setelah sedetik, kecepatan tiba-tiba meningkat beberapa kali, bersiul dan menyerang di musim panas. Oleh karena itu, untuk menghindari serangan halo ini, otak Xia Ruofei harus terus bekerja dengan kecepatan tinggi, dan terus-menerus menilai semua situasi halo. Dalam 10 menit ini, Xia Ruofei terlihat sangat malu. Dia hanya berjalan 3 atau 4 meter jauhnya. Satu tumpukan batu giok terbang keluar dari kabut putih, dan situasi Xia Ruofei menjadi semakin sulit. Akhirnya, ketika dia lolos dari lingkaran cahaya, dia tidak lolos dari lingkaran cahaya lain yang mengikuti lingkaran cahaya tersebut. Faktanya, dengan semangat Xia Ruofei, lingkaran cahaya itu tidak mungkin disembunyikan keberadaannya. Alasan mengapa Xia Ruofei dipukul lebih karena perhitungannya terlalu besar, bahkan jika ia telah menemukan dua kelompok halo secara bersamaan. Tidak ada waktu untuk mengambil keputusan pada saat itu. Setelah terkena lingkaran cahaya, Xia Ruofei menghentikan penghindarannya dengan sedikit frustrasi, dan lingkaran cahaya yang tersisa tiba-tiba jatuh ke tangan Xia Ruofei. Saat dengkuran kecil terdengar, sekelompok lingkaran cahaya menghantam tubuh Xia Ruofei dan kemudian dengan cepat musnah. Xia Ruofei tidak merasakan sakit atau ketidaknyamanan setelah diserang oleh halo. Hanya pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang tidak dapat dilawan menguncinya, dan kemudian dia terbang tanpa sadar. Ketika dia terbangun bersama Tuhan, dia mendapati dirinya berdiri di luar batas kabut putih yang tidak berani menyerang.
Di depannya, masih ada tumpukan batu giok yang terlihat di tengah naiknya kabut, dan terus meluas hingga ke kedalaman kabut. Xia Ruofei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata pada dirinya sendiri, saya baru saja mengatakan bahwa tumpukan batu giok ini sangat mudah. Saya tidak menyangka jaraknya beberapa meter. Sudah dihilangkan. Untungnya tidak ada seorang pun telah melihatnya. Pada saat ini, Xia Ruofei tiba-tiba menemukan bahwa kata San, yang berkedip dengan sedikit cahaya keemasan di dinding berubah menjadi karakter R. Xia Ruofei tiba-tiba mengerti bahwa San di dinding tidak mewakili lantai, tetapi menyatakan bahwa ia memiliki 3 kesempatan untuk menguji. Tepat setelah dia terkena cahaya putih, itu menyebabkan tesnya gagal. Oleh karena itu, San di dinding menjadi R. Awalnya, Xia Ruofei tidak percaya pada kejahatan, dan siap untuk menghancurkan tumpukan batu giok itu lagi. Tapi sekarang dia melihat batas jumlah tantangan, dan dia ragu-ragu. Faktanya, dengan semangat Xia Ruofei, lingkaran cahaya itu tidak mungkin disembunyikan keberadaannya. Alasan mengapa Xia Ruofei dipukul lebih karena perhitungannya terlalu besar, bahkan jika ia telah menemukan 2 kelompok halo secara bersamaan. Tidak ada waktu untuk mengambil keputusan pada saat itu. Setelah terkena lingkaran cahaya, Xia Ruofei menghentikan penghindarannya dengan sedikit frustrasi, dan lingkaran cahaya yang tersisa tiba-tiba jatuh ke tangan Xia Ruofei. Saat dengkuran kecil terdengar, sekelompok lingkaran cahaya menghantam tubuh Xia Ruofei dan kemudian dengan cepat musnah. Xia Ruofei tidak merasakan sakit atau ketidaknyamanan setelah diserang oleh halo. Hanya pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang tidak dapat dilawan menguncinya, dan kemudian dia terbang tanpa sadar. Ketika dia terbangun bersama Tuhan, dia mendapati dirinya berdiri di luar batas kabut putih yang tidak berani menyerang. Di depannya, masih ada tumpukan batu giok yang terlihat di tengah naiknya kabut, dan terus meluas hingga ke kedalaman kabut. Xia Ruofei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata pada dirinya sendiri, saya baru saja mengatakan bahwa tumpukan batu giok ini sangat mudah. Saya tidak berharap untuk maju beberapa meter. Itu sebenarnya adalah semangat Xia Ruofei. Lingkaran cahaya itu adalah tidak mungkin. Tersembunyi keberadaannya, Xia Ruofei terkena, lebih karena jumlah perhitungannya terlalu besar, bahkan jika ia mengetahui bahwa 2 kelompok halo bersamaan, tidak ada waktu untuk membuat penilaian pada saat itu. Setelah terkena lingkaran cahaya, Xia Ruofei menghentikan penghindarannya dengan sedikit frustrasi, dan lingkaran cahaya yang tersisa tiba-tiba jatuh ke tangan Xia Ruofei. Saat dengkuran kecil terdengar, sekelompok lingkaran cahaya menghantam tubuh Xia Ruofei dan kemudian dengan cepat musnah. Setiap 7 hari, Anda bisa memulai tantangan. Setelah pembukaan, ada 3 peluang untuk menantang. Xia Qing tidak menjual lagi, dan berkata sambil tersenyum, Tuan, saya yakin Anda telah melihat keajaiban tumpukan batu giok. Setelah kata-kata Xia Qing belum selesai, dia melihat kilatan bayangan di depannya. Xia Ruofei telah menginjakkan kaki di jembatan giok dan memasuki menara linglong dalam sekejap mata. Xia Qing tidak bisa menahan senyum pahitnya. Setelah hampir 40 menit, Xia Ruofei yang berkeringat keluar dari menara linglong, dengan senyuman di wajahnya. Setelah melihat Xia Qing, Xia Ruofei menyeringai dan berkata, Suang. Dia mengambil semua 2 peluang tantangan yang tersisa sekaligus. Pada tantangan kedua, ia bertahan selama hampir 15 menit dan maju 5 meter lebih banyak dari tantangan pertama. Pada saat tantangan ketiga, karakter Xia Ruofei pecah dan bertahan selama 25 menit, dan hasilnya juga meningkat hingga lebih dari 20 meter. Setelah jangka waktu 20 meter, kepadatan lingkaran cahaya meningkat secara signifikan, dan kecepatannya tiba-tiba menjadi semakin lambat. Bahkan lebih tidak terduga lagi. Xia Ruofei gagal mematuhinya dan langsung terpana oleh lingkaran cahaya itu. Jelas, 20 meter harusnya menjadi rintangan. Setelah 20 meter, kesulitan tumpukan batu giok meningkat 1 tingkat lagi. Pada saat yang sama, dalam kabut putih, susunan tumpukan batu giok masih bergerak maju, dan saya tidak tahu berapa panjangnya. Namun, Xia Ruofei masih merasa cukup senang. Hari ini, saya menghancurkan tumpukan batu giok itu 3 kali. Dia jelas merasa bahwa tubuhnya membaik, dan setelah kecepatan reaksi saraf mencapai batasnya, ada perasaan tiba-tiba dan terbuka.
Xia Ruofei tidak terburu-buru pergi ke pegunungan dan lautan. Dia menyeka keringat dan berkata kepada Xia Qing, ceritakan tentang tumpukan batu giok ini. Ya Tuan, Xia Qing berkata sambil sedikit menghela nafas. Tumpukan batu giok sebenarnya digunakan untuk melatih tubuh. Langkah selanjutnya adalah memberanikan diri bertanya, masternya 3 kali, berapa skor terbaiknya? Xia Ruofei berkata dengan santai, lebih dari 20 meter. Xia Qing mengikuti Xia Ruofei begitu lama, dan dia sudah tahu tentang unit pengukuran modern. Dia segera mengubah lebih dari 20 meter menjadi zang. Dia berkata dengan gembira, pemiliknya akan dapat berlari hingga 7 atau 8 kaki untuk pertama kalinya. Jarak, dan pemiliknya belum mengolah tubuh apapun, tampaknya bakat Anda sangat bagus. Petik 2. Xia Ruofei menggelengkan kepalanya dan bertanya, saya merasa masih jauh. Benar, Xia Qing, berapa meter tumpukan batu giok ini? Saya tidak dapat melihat kepala di barisan. Xia Qing tersenyum dan berkata, kembali ke master, panjang tumpukan batu giok adalah 60 kaki. Xia Ruofei tidak bisa menahan nafas dan berkata, 200 meter. Artinya, hari ini saya bahkan menggunakan kekuatan menyusui, dan saya hanya mengambil 1/10. Xia Ruofei sedikit terkejut. Tahukah Anda, meskipun dia menggunakan 1 dari 10 peluang untuk menyingkirkan 1/10, namun kesulitannya tidak meningkat secara linier, jelas ada mutasi di tempat 20 meter. Dengan kata lain, dia hanya menghancurkan bagian tersebut dengan kesulitan paling sedikit, 180 meter berikutnya, tingkat kesulitannya bisa melompat 9 kali. Pada posisi 20 meter, Xia Ruofei merasa belum merespon. Bagaimana situasi posisi 100 meter? Dia tidak bisa membayangkan kesulitan dari tumpukan batu giok terakhir. Xia Qing berkata, Guru, tumpukan batu giok pada awalnya digunakan untuk melatih tubuh. Guru belum mengembangkan metode tubuh apapun. Sepenuhnya melalui reaksinya sendiri dia dapat melewati 7 atau 8 kaki. Itu sudah merupakan surga, pria. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, sepertinya kamu masih harus melatih tubuhmu. Meskipun ada banyak buku kultivasi dalam karakter Cina Yufu, kebanyakan dari buku tersebut dibuat dengan cara yang menyebalkan. Selain itu, ada beberapa metode spiritual. Sedangkan untuk tubuh dan teknik bertarungnya, hampir tidak ada. Dalam kata giok, itu hanya seni bela diri klasik. Oleh karena itu, sejauh ini Xia Ruofei belum mengembangkan bodywork apapun. Dia samar-samar menebak bahwa alasan mengapa mantan pemilik ruang Lingtu tidak meninggalkan tubuhnya dan pertempuran lainnya diperkirakan lebih baik. Alasan mengapa dia tidak merilisnya mungkin hanya untuk membuat Xia Ruofei menjadi orang yang lebih fokus. Budidaya, The Avenue. Xia Qing mengangguk dan berkata, setelah master mengolah tubuh, akan jauh lebih mudah untuk membuat tumpukan batu giok. Benar, jika master dapat lulus ujian tumpukan batu giok, Anda bisa mendapatkan hadiah dari orang asli Shanghai. Petik 2. Oh, Xia Ruofei mendengar bahwa itu bagus, dan matanya tiba-tiba menyala. Dia bertanya, hadiah apa? Hadiahnya ada di ujung tumpukan batu giok. Setelah tuannya meninggal, dia secara alami akan tahu. Xia Qing berkata sambil sedikit tersenyum. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan saluran, beri aku penjualan. Tuan maafkan aku. Xia Qing berkata sedikit, sikapnya sangat hormat, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bungkam. Xia Ruofei telah lama akrab dengan situasi Xia Qing. Dia tahu bahwa Xia Qing itu seperti manusia, tidak peduli seberapa banyak manusia itu, adil seperti robot pintar yang sedang dipelajari oleh banyak lembaga penelitian ilmiah, tidak peduli seberapa manusiawi, tetapi pada dasarnya tetap itu adalah robot, dan harus dioperasikan sesuai dengan program tertentu. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak peduli, dia melambaikan tangannya, dan tidak terus bertanya tentang Menara Linglong dan tumpukan batu giok. Bagaimanapun, Menara Linglong ada di sini, dan tidak akan terbang dengan sayap yang panjang. Dia punya waktu untuk belajar sedikit sendiri. Pergi, biarkan aku pergi ke pegunungan dan lautan. Xia Ruofei berkata dengan lemah. Pikirannya bergerak dan langsung berpindah ke Xia Qing bersama Xia Qing. Hal pertama yang menarik perhatian adalah puncak gunung yang menjulang tinggi. Kali ini ruangnya ditingkatkan, gunung di pegunungan dan laut bertambah banyak, dan arah horizontal juga meluas, samar-samar menunjukkan tren yang berkelanjutan.
Masih ada beberapa awan yang mengambang di pegunungan, tapi sekilas Xia Ruofei membersihkannya. Itu sama sekali bukan awan, tapi aura atomisasi air perlahan berkumpul. Awan aura ini perlahan-lahan melayang, dan aura atomisasi air di awan terus-menerus bercampur, bahkan terkadang menjelma menjadi hujan aura, jatuh ke daratan pegunungan dan lautan. Tentunya, dalam lingkungan seperti itu, laju pertumbuhan tanaman yang ditanam oleh Xia Ruofei di pegunungan dan lautan akan semakin dipercepat. Luas pegunungan dan lautan hampir 2 kali lipat. Faktanya, saat ini gunung dan lautan sudah terlalu luas, sulit untuk menilai perubahan cakupannya dengan mata telanjang. Namun, Xia Ruofei sekarang memiliki kendali mutlak atas ruang tersebut. Dia hanya membutuhkan satu ide untuk memahami secara akurat situasi seluruh gunung. Laut luar juga berkembang pesat. Berdiri di tepi pantai dan melihat keluar, tidak ada bedanya dengan dunia luar. Untungnya, perluasan ruang secara langsung diperluas ke perluasan luar, bukan proporsi seluruh gunung dan lautan. Jika tidak, luas kebun obat, sawah dan sejenisnya yang baru direncanakan akan berlipat ganda, dan kepadatan tanam semula normal. Jika proporsinya diperbesar, jarak antar tanaman akan menjadi 2 kali lipat. Xia Ruofei langsung berpatroli di gunung dan laut dengan patroli cepat, lalu datang ke area kandang luar angkasa tempat ruang papan bergerak berada. Pertama, sangkar luar angkasa yang dilarang oleh angin dipindahkan ke suatu tempat yang kosong. Sekarang evolusi ruang angkasa telah selesai, ruang peta roh lebih stabil dari sebelumnya, dan bahayanya secara alami hilang. Kemudian Xia Ruofei membiarkan Xia Qing mencabut darurat militer di area papan kegiatan, membiarkan pekerja bebas meninggalkan ruangan lagi dan pergi bekerja di tempat kerja masing-masing. Ruang peta spiritual secara bertahap menjadi lebih hidup. Xia Ruofei tidak mengatur hal-hal sepele ini, tetapi mengalihkan pandangannya ke gunung yang jauh. Di dalam gua di lereng gunung, ada 2 lapisan tipis di dalamnya untuk melindungi sepotong batu giok dan kalajengking. Sepotong batu giok itu, pada dasarnya dapat ditentukan, adalah kata Yufu. Xia Ruofei merasa bahwa jika mantan penguasa ruang peta spiritual memiliki warisan meninggalkan tubuh dan keterampilan perang, sebagian besar dari mereka ada di zaman ini. Karena dia sekarang berjuang untuk menerobos dunia spiritual, upaya terakhir untuk membuka Tianzi Yufu masih gagal, dan film terakhir yang dibungkus dengan batu giok, saya khawatir perbaikan Xia Ruofei ke tingkat yang tinggi mungkin terjadi, dibuka. Dari upaya terakhir untuk membuka film pelindung di luar karakter Jepang Yufu, perbaikan Xia Ruofei pada dasarnya tidak ada perubahan, dan itu masih merupakan puncak dari lapisan ke-8 pemurnian, dan kekuatan spiritual mencapai Polisoul. Jadi secara teori, dia masih belum bisa membuka kata Yufu. Namun, sejak saat ini, Xia Ruofei merasa bahwa kultivasinya telah disempurnakan, dan kekuatan mentalnya meningkat setiap hari. Oleh karena itu, Xia Ruofei juga berpikir untuk pindah lagi dan mencoba lagi. Faktanya, alasan mengapa Xia Ruofei gagal membuka kunci terakhir kali lebih karena tubuhnya sendiri, terutama telapak tangannya tidak tahan terhadap tekanan di dalam dan di luar. Saat itu, meski gagal, kekuatan mentalnya masih tersisa. Setelah Xia Ruofei berpikir sebentar, bentuk tubuhnya melintas langsung ke pintu masuk gua di lereng gunung, lalu berjalan masuk. Jika sebelumnya, Xia Ruofei mungkin tidak terburu-buru. Karena perbaikannya belum memenuhi syarat, maka teruslah berlatih, lalu coba kembali lagi setelah terobosan. Namun, sejak kemunculan Liu Chengfeng, perasaan krisis di hatinya menjadi lebih kuat, dan dia juga memahami di mana kekurangannya. Oleh karena itu, dia sangat ingin membuka karakter Jepang Yufu dan mengisi papan pendek secepat mungkin. Xia Ruofei segera datang ke kamar batu. Dia berjalan langsung ke platform batu dan menatap 2 film pelindung cahaya terakhir yang berubah menjadi lingkaran cahaya. Setelah menimbang batu di depan Sitai, Xia Ruofei akhirnya mengambil keputusan dan matanya menjadi lebih bertekad. Namun, dia tidak segera memulai, melainkan langsung memikirkan sebuah langkah, memindahkan rak semi-transparan dari awal dinasti Yuan. Rak ini berisi sebagian besar kotak kelopak bunga hati, yang dia simpan sedikit akhir-akhir ini. Kotak CRISPR-nya ada 2 macam, dan CRISPR lainnya sudah penuh. Xia Ruofei langsung membuka tutup rak dan meletakkannya di atas bangku batu. Dia siap berjuang keras. Jika telapak tangan tidak tahan,
ia tidak akan segan-segan menggunakan kelopak hati untuk pulih. Xia Ruofei meminum beberapa suap air Lingtan, dan duduk di tempat tidur batu, duduk di sebelah kasur batu giok. Saat ini, ruang spiritual dan ruang kacau di luar telah membentuk pertukaran energi, sehingga Xia Ruofei telah kehilangan banyak keraguan. Setelah dia duduk bersila, dia mulai melakukan latihan dalian. Jadi secara teori, dia masih belum bisa membuka kata Yufu. Namun, sejak saat ini, Xia Ruofei merasa bahwa kultivasinya telah disempurnakan, dan kekuatan mentalnya meningkat setiap hari. Oleh karena itu, Xia Ruofei juga berpikir untuk pindah lagi dan mencoba lagi. Faktanya, alasan mengapa Xia Ruofei gagal membuka kunci terakhir kali lebih karena tubuhnya sendiri, terutama telapak tangannya tidak tahan terhadap tekanan di dalam dan di luar. Saat itu, meski gagal, kekuatan mentalnya masih tersisa. Setelah Xia Ruofei berpikir sebentar, bentuk tubuhnya melintas langsung ke pintu masuk gua di lereng gunung, lalu berjalan masuk. Jika sebelumnya, Xia Ruofei mungkin tidak terburu-buru. Karena perbaikannya belum memenuhi syarat, maka teruslah berlatih, lalu coba kembali lagi setelah terobosan. Namun, sejak kemunculan Liu Chengfeng, perasaan krisis di hatinya menjadi lebih kuat, dan dia juga memahami di mana kekurangannya. Oleh karena itu, dia sangat ingin membuka karakter Jepang Yufu dan mengisi papan pendek secepat mungkin. Xia Ruofei segera datang ke kamar batu. Dia berjalan langsung ke platform batu dan menatap dua film pelindung cahaya terakhir yang berubah menjadi lingkaran cahaya. Setelah menimbang batu di depan Sitai, Xia Ruofei akhirnya mengambil keputusan dan matanya menjadi lebih bertekad. Namun, dia tidak segera memulai, melainkan langsung berpikir untuk memindahkan rak semi-transparan dari awal dinasti Yuan. Rak ini berisi sebagian besar kotak kelopak bunga hati, yang dia simpan sedikit akhir-akhir ini. Kotak CRISPR-nya ada dua macam, dan satu lagi CRISPR-nya sudah penuh. Xia Ruofei langsung membuka tutup rak dan meletakkannya di atas bangku batu. Dia siap berjuang keras. Jika telapak tangan tidak tahan, ia tidak akan segan-segan menggunakan kelopak hati untuk memulihkannya. Xia Ruofei meminum beberapa teguk air Lingtan, dan duduk di tempat tidur batu, duduk di sebelah kasur batu giok. Saat ini, ruang spiritual dan ruang kacau di luar telah membentuk pertukaran energi, sehingga Xia Ruofei telah kehilangan banyak keraguan. Setelah dia duduk bersila, dia mulai melakukan latihan dalian. Setelah menimbang batu di depan Sitai, Xia Ruofei akhirnya mengambil keputusan dan matanya menjadi lebih bertekad. Namun, dia tidak segera memulai, melainkan langsung memikirkan sebuah langkah, memindahkan rak semi-transparan dari awal dinasti Yuan. Rak ini berisi sebagian besar kotak kelopak bunga hati, yang dia simpan sedikit akhir-akhir ini. Kotak CRISPR-nya ada dua macam, dan CRISPR lainnya sudah penuh. Xia Ruofei langsung membuka tutup rak dan meletakkannya di atas bangku batu. Dia siap berjuang keras. Jika telapak tangan tidak tahan, ia tidak akan segan-segan menggunakan kelopak hati untuk pulih. Xia Ruofei meminum beberapa teguk air Lingtan, dan duduk di tempat tidur batu, duduk di sebelah kasur batu giok. Saat ini, ruang spiritual dan ruang kacau di luar telah membentuk pertukaran energi, sehingga Xia Ruofei telah kehilangan banyak keraguan. Setelah dia duduk bersila, dia mulai melakukan latihan dalian. Xia Ruofei menghela nafas untuk waktu yang lama, seluruh orang langsung pingsan, dan kakinya lembut dan duduk di tanah. Tubuhnya hampir basah oleh keringat, seolah-olah baru saja dikeluarkan dari air. Kali ini, Xia Ruofei juga akan bertarung. Untuk mendapatkan karakter Jepang Yufu, dia hampir mengerahkan kekuatannya hingga batasnya. Awalnya saya ingin membuka pesona film ringan ini. Kekuatan spiritual merupakan ambang dasar untuk mencapai Polisoul. Xia Ruofei juga akan memenuhi persyaratan, tetapi kemarahannya lebih buruk daripada beberapa tingkatan, dan kekuatan fisiknya jauh tidak cukup. Khususnya, telapak tangan yang langsung menyentuh pesona film mengalami hampir semua tekanan. Xia Ruofei tidak dapat mengingat berapa kali tulang telapak tangan patah dalam prosesnya. Seperti kata pepatah, 10 jari saling terhubung, belum lagi tulang metakarpal dan tulang jari yang terus-menerus diremukkan oleh kehidupan, dan rasa sakitnya tak kalah kejamnya dengan siksaan. Artinya, Xia Ruofei telah mengembangkan kualitas kemauan yang kuat selama dinasnya,
dan dia juga telah menerima pelatihan anti-interogasi khusus. Dia lebih toleran terhadap rasa sakit daripada orang biasa, jika tidak, dia mungkin tidak dapat mematahkan pesona film tersebut. Saya akan pingsan setelah mekanisme perlindungan tubuh. Xia Ruofei bersandar pada Si Tai dan tersentak dengan mulut besar. Meskipun dalam proses sebelumnya, Xia Ruofei terus-menerus menggunakan telapak jantungnya untuk memperbaiki telapak tangannya, namun saat ini tangannya masih bengkak dengan kecepatan yang sama seperti tengkoraknya. Kecepatan perbaikan kelopak bunga tidak dapat mengimbangi kecepatan patah tulang metakarpal dan tulang ruas. Khasiat obat pada kelopaknya juga cepat dikonsumsi. Meskipun ada banyak kelopak bunga spiritual di rak di platform batu, Xia Ruofei dapat mengambil kelopak bunga dan terus memperbaiki telapak tangan selama berpikir, tetapi dia tidak mau bergerak. Sebenarnya kekuatan mentalnya hampir cerukan. Intensitas pesona film ringan ini jauh lebih kuat dari yang dia duga. Kali ini juga berbahaya bagi para prajurit, dan menjadi sedikit lebih buruk. Xia Ruofei berpikir itu juga sebentar, tapi kemudian ada kegembiraan yang mendalam. Yang disebut asuransi kaya dan berbahaya, kalimat ini sebenarnya tidak salah. Meski prosesnya agak berbahaya, hasil panennya memuaskan. Sekarang potongan kata Yufu diam-diam ditempatkan di platform batu, tidak ada penghalang di luar, menunggu Xia Ruofei mengambilnya kapan saja. Xia Ruofei duduk di tanah dan beristirahat selama 10 menit sebelum perlahan melambat. Saat ini, telapak tangannya juga sedikit bengkak. Beberapa sisa kelopak bunga spiritual telah memperbaiki luka di telapak tangan. Namun, jelas patah tulangnya belum sembuh total, dan Xia Ruofei masih bisa merasakan kesemutan di telapak tangannya. Setelah istirahat, kekuatan mentalnya pulih sedikit. Akibatnya, pikiran Xia Ruofei tergerak, dan kelopak bunga berbentuk hati di kotak penyimpanan segar di atas meja batu melayang, dan jatuh tepat di telapak tangannya yang masih merah dan bengkak. Saat kelopaknya menyentuh kulit, kelopaknya cepat meleleh. Xia Ruofei merasakan semburan kesejukan yang nyaman datang dari tangannya, dan rasa sakitnya tiba-tiba mereda. Dia berdiri dan berjalan ke tepi ranjang batu. Setelah naik ke tempat tidur, dia duduk di kelompok Yufu dan mulai menjalankan latihan The Avenue. Mungkin naluri tubuh dan energi mental banyak terkuras. Saat ini, tubuhnya seperti spons, dengan rakus menyerap aura kaya di angkasa. Itu bisa dipraktikkan di luar angkasa tanpa gangguan apapun. Ini memang merupakan hal yang sangat membahagiakan bagi Xia Ruofei. The Avenue sendiri adalah latihan tingkat atas, dan aura di ruangnya sangat kaya. Oleh karena itu, efisiensi budidaya Xia Ruofei juga sangat tinggi. Dengan latihan hati, naluri dalam dantian berangsur-angsur terisi. Saat saya bangun, kecepatan pemulihan kekuatan mental saya juga sedikit lebih cepat saat saya berlatih. Ketika Xia Ruofei menyelesaikan kultivasinya, dia menemukan bahwa telapak tangannya pada dasarnya telah sembuh. Faktanya, sisa kelopak bunga yang dikonsumsi selama keseluruhan proses, jika digunakan untuk diberikan kepada Ayah Liu, tumornya bisa langsung hilang. Tentu saja, Xia Ruofei tidak merasa disia-siakan sama sekali. Pandangannya tertuju pada batu giok kuno di platform batu, dan wajahnya menunjukkan senyuman puas. Saat ini kondisinya tidak mengatakan bahwa darahnya dibangkitkan, setidaknya 70% hingga 80%. Xia Ruofei melompat langsung ke bawah ranjang batu, dan datang ke Si Tai di samping beberapa langkah, mengulurkan tangan dan mengambil batu giok itu. Yufu terasa sangat hangat, dan tampilannya yang kuno terlihat seperti karakter sebelumnya dan karakter Cina, tetapi baris di atas lebih rumit. Xia Ruofei suka bermain sebentar, lalu dia mengambil batu giok itu ke dalam sakunya dan berjalan keluar dari ruang batu gua. Meskipun saya sudah mendapatkan karakter Jepang ini, saya ingin mendapatkan warisan Yufu. Xia Ruofei juga perlu menggambarkan pola pada batu giok dengan sempurna. Setelah tantangan ekstrim, bahkan jika tubuhnya sekarang hampir pulih, tetapi semangat Xia Ruofei sudah sangat lelah, dan secara umum, kesulitan pola pada batu giok tidak kecil, tidak mungkin dilakukan dalam semalam, jadi Xia Ruofei tidak melakukannya. Tanah mulai mempelajari pola pada batu giok. Lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan. Xia Ruofei berpatroli di lingkaran pegunungan dan lautan. Melihat Xia Qing mengatur pekerjaan para pekerja bebas dengan baik, tidak ada gangguan di masa lalu, dan dia segera kembali ke dunia luar. Saat ini,
dunia luar benar-benar gelap. Baru saja, mengingat peningkatan ruang, Xia Ruofei bahkan tidak makan malam. Selain itu, tubuhnya hampir mengalami cerukan di ruang batu gua, dan Xia Ruofei merasakan kehampaan saat ini. Jadi dia menyelinap ke halaman belakang dan bersiap pergi ke dapur untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Namun, ketika dia muncul di halaman belakang, dia ditemukan oleh Wu Qiang. Ketika dia mengetahui bahwa Xia Ruofei sedang mencari makanan, Wu Qiang dengan cepat memanggil keponakannya Wu Xiujuan. Wu Xiujuan segera pergi ke dapur dan sibuk mempersiapkan Xia Ruofei. Xia Ruofei tidak ingin mengganggu semua orang, dan aku hanya bisa tersenyum sedikit. Untungnya, waktunya belum terlambat, Wu Qiang dan yang lainnya belum beristirahat, jadi mereka tidak akan terlalu terombang-ambing. Xia Ruofei meminta Wu Xiujuan menyiapkan sedikit lauk ringan dan menghancurkan bubur nasi putih. Setelah meminum 2 mangkuk bubur panas, Xia Ruofei tiba-tiba merasa jauh lebih nyaman. Dia menyapa Wu Qiang dan yang lainnya dan kembali ke halaman tempat tinggalnya. Meskipun dia sudah mandi sebelum memasuki ruangan, ketika dia membuka kunci karakter Jepang, pakaian yang baru saja dia ganti sudah basah oleh keringat, dan tubuhnya lengket saat itu. Oleh karena itu, Xia Ruofei segera pergi mandi, lalu kembali ke kamar tidur, berbaring di tempat tidur dan melihat kata Yufu, pelajari dengan cermat pola di atas. Namun, Xia Ruofei tidak langsung mencoba menggambarkannya. Dia hanya mempelajarinya sebentar, dan memiliki pemahaman umum tentang pola batu giok ini, dan memiliki pemahaman intuitif tentang kesulitan penggambarannya. Lalu dia pertama kali mengambil hari itu. Kata Yufu dibawa ke ruang peta spiritual, dan dia langsung tidur dan tertidur. Keesokan harinya, Xia Ruofei awalnya berencana untuk mulai melukis pola karakter Jepang Yufu di rumah, tetapi pagi-pagi sekali dia menerima telepon dari Direktur Lu, mengatakan bahwa Song Lao ingin bertemu dengannya. Xia Ruofei memperkirakan itu adalah urusan Liu Haojun dan langsung setuju. Dia tidak membiarkan Wu Qiang mengemudi, tetapi dia langsung menuju ke rumah tua keluarga Song. Meskipun mobil Xia Ruofei sering masuk ke dalam keluarga Song, ketika dia melewati lapisan penjaga, dia dihentikan 2 kali untuk memeriksa dan memverifikasi, dan dia dibebaskan setelah memastikan identitasnya. Selain itu, Xia Ruofei juga jelas merasakan bahwa kewaspadaan di luar keluarga Song tampaknya lebih ketat dari sebelumnya. Dia tahu bahwa ini mungkin reaksi berantai yang disebabkan oleh pembunuhan Song Qiming, terutama penghasut di belakang layar yang mengetahui hal ini sebenarnya adalah adik laki-laki Liu, Song Lao, secara alami akan waspada dan mengatur lebih banyak staf untuk perlindungan. Segera, Xia Ruofei melihat Song Lao di restoran keluarga Song. Ayah kini sudah terbiasa bangun pagi, namun akan mengatur program olahraga pagi tertentu. Setelah olahraga pagi akan istirahat sebentar, melihat koran terbaru, dokumen, lalu sarapan pagi. Setelah melihat Xia Ruofei, Song Lao bertanya sambil tersenyum, "Jika kamu terbang, apakah kamu sudah makan sebelumnya?" Xia Ruofei menyeringai dan berkata, "Saya bersiap-siap bangun dari tempat tidur untuk makan." Direktur Lu memanggil. Direktur Lu, yang berada di samping, tidak bisa menahan senyum. Dia bangkit dan mengambil 1 set peralatan makan dari samping dan berkata, "Ayo, ayo makan. Lebih baik makan lebih awal dengan kepala koki." Xia Ruofei tidak memiliki kesopanan palsu. Ia langsung duduk di sebelah kiri Song, mengambil segelas susu lalu mengambil 2 potong roti. Dia menambahkan bacon ke dalamnya, dan memakannya. Semakin banyak Xia Ruofei yang hilang, semakin bahagia Song. Dia sudah hampir makan, tapi dia tidak terburu-buru untuk bangun, tapi tersenyum dan menatap Xia Ruofei untuk makan. Tentu saja, Xia Ruofei tidak akan menganggap ini sebagai rumahnya sendiri. Dia sarapan perlahan. Dia segera makan roti dan minum segelas susu. Lalu dia menyeka mulutnya dengan serbet dan berkata, "Kakek lagu, aku sudah makan enak." Song Lao mengangguk, dan Direktur Lu segera memberi isyarat kepada staf layanan untuk datang dan membersihkan piring. Xia Ruofei dan Song Lao duduk di meja dan mengobrol. Setelah staf komandan membersihkan meja, Direktur Lu mencari alasan untuk mundur. Adapun yang lain, mereka secara alami mundur. Saat ini, Song Lao berkata, "Kamu harus mendengar beritanya. Liu Haojun sudah meninggal." Xia Ruofei mengangguk dengan tenang dan berkata, "Berita itu dipenuhi kota kemarin. Jika kamu mati, kamu akan mati."
Dia rela berkorban, dan dosa pantas mendapatkannya. Lagu Lao mengangguk. Demi hidup dan mati keluarga lawan, tentu saja dia tidak akan tega. Song Lao mengungkapkan sedikit senyum penuh arti dan berkata, Liu Jia memberitahu dunia. Berbicara tentang ini, Song Lao memandang Xia Ruofei dan bertanya dengan sedikit kesaksian, jika Anda terbang, Anda telah melakukan kontak dengan Lao Liu berkali-kali. Bagaimana perasaanmu terhadapnya? Xia Ruofei berkata tanpa berpikir, Xiao Xiong. Song Lao haha tersenyum dan berkata, kamu cukup lugas. Bagaimana kamu bisa melihatnya? Keluarga Liu bisa mencapai posisi setinggi itu, tentu saja ia memiliki kemampuan yang kuat. Xia Ruofei berkata, dan gaya tindakannya memang sangat khas, dan semuanya demi kepentingan keluarga mereka. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei memperlihatkan ekspresi aneh dan berkata, tapi, menurutku orang seperti ini mengerikan. Dalam menghadapi kepentingan keluarga, dia bisa mengorbankan apa saja. Di matanya, mungkin hanya ukuran kepentingannya, tidak ada yang tidak bisa dikorbankan, jika ada, karena manfaat yang bisa diberikan kepadanya tidak cukup besar. Apalagi jika keluarganya pun musnah, apa artinya hidup? Song Lao haha tertawa dan berkata, jika Anda terbang, penilaian Anda terhadap Lao Liu adalah 3 angka. Benar-benar akurat. Kami bertemu ketika kami masih sangat muda, jadi saya mengenalnya lebih baik. Dialah orang ini. Itu sudah seperti ini sejak usia muda. Ngomong-ngomong soal ini, Song Lao mau tidak mau mengungkapkan sedikit warna yang disayanginya, dan berkata dengan penuh emosi, namun, karakteristik karakternya, di era itu, sebenarnya cukup bagus, terutama di militer, menghadapi perubahan yang selalu terjadi, lingkungan, perlu segera mengambil keputusan yang paling menguntungkan pihak sendiri. Ada pengorbanan dalam membuat pilihan. Hanya sedikit orang yang bisa dengan tenang mengorbankan tentara yang telah mereka bawa selama bertahun-tahun sebagai pengabaian pertarungan yang hebat. Xia Ruofei setuju untuk mengangguk dan kemudian berkata, mungkin, tapi setidaknya di era saat ini, orang seperti itu sedikit menakutkan. Pada hari Anda pergi ke Liu, saya kemudian berbicara dengan orang tua itu. Xia Ruofei tanpa pikir panjang, dia berkata, hei. Song Lao haha tersenyum dan berkata, kamu cukup berterus terang. Bagaimana Anda bisa melihatnya? Keluarga Liu dapat mencapai posisi setinggi itu, tentu saja ia memiliki kemampuan yang kuat. Xia Ruofei berkata, dan gaya tindakannya memang sangat khas, dan semuanya demi kepentingan mereka, keluarga. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei menunjukkan ekspresi aneh dan berkata, tapi, menurutku orang seperti ini mengerikan. Demi kepentingan keluarga, dia bisa mengorbankan apa saja. Di matanya, mungkin hanya sebesar kepentingannya saja. Tidak ada yang tidak bisa dikorbankan, kalaupun ada, karena manfaat yang bisa didapatnya tidak cukup besar. Selain itu, jika keluarganya dimusnahkan, apa artinya hidup? Song Lao haha tertawa dan berkata, jika Anda terbang, penilaian Anda terhadap Lao Liu adalah 3 angka. Ini sangat akurat. Kami bertemu ketika kami masih sangat muda, jadi saya mengenalnya lebih baik. Dia adalah orang ini, sudah seperti ini sejak usia muda. Ngomong-ngomong soal ini, Song Lao mau tidak mau mengungkapkan sedikit warna yang disayanginya, dan berkata dengan penuh emosi, namun, karakteristik karakternya, di era itu, sebenarnya cukup bagus, terutama di militer, menghadapi perubahan yang selalu terjadi, lingkungan, perlu segera mengambil keputusan yang paling menguntungkan pihak sendiri. Ada pengorbanan dalam membuat pilihan. Hanya sedikit orang yang bisa dengan tenang mengorbankan tentara yang telah mereka bawa selama bertahun-tahun sebagai pengabaian pertarungan yang hebat. Xia Ruofei setuju untuk mengangguk dan kemudian berkata, mungkin, tapi setidaknya di era saat ini, orang seperti itu sedikit menakutkan. Pada hari Anda pergi ke Liu, saya kemudian berbicara dengan orang tua itu. Petik 2.